random. Nah, cuman ada nggak ya konten kayaknya aku nggak buat konten ini lah gitu. Yang pastinya mengandung sara, Mas. Itu sara. Ya, mengandung sara. Kamu kan konten sara anjay. Gimana? Iya sih. Oh iya, apa sih? Ya. Maksudnya kayak kalau ngajak cewek random tak kontenin ditolak itu kebanyakan nggak tak video. Nggak tak video. Loh, terus nggak di video. Jadi kan aku seneng guyonan kalau ono cewek sebelah ngopi langsung guyoni diajak kenalan gitu. Ya ada beberapa yang nolak itu ada. Poin batin ini cuk arek welek men. Dari situ dapat followers tapi kebanyakan audiensnya dari Jakarta kan. Ya, aku lihat insight-nya itu. Karena Jakarta suka yang itu gitu-gitu. Soalnya emang tadi aku lihat di Instagram kebanyakan cowok di Jakarta itu yang jomblo. Halo guys, kembali lagi bersama OPS TV dan kolaborasi dengan Kreatifin Indonesia. Di sini kita kembali lagi bersama Kak Dio ya dari OPS TV dan juga aku Hisham dari Kreatifin Indonesia. Nah, untuk podcast sekarang ya, ini juga nggak kalah seru banget ya. Ini bintang tamu kita yang sangat spesial ya. Kira-kira spesial apa, Mas? Iya, itu. Nah, spesialnya itu ternyata ditambah telur. Telur 2 atau 3 ini? Nah, ini. Ya. Nah, ini katanya dia itu bad boy gitu. Bad boy. Nah, kita akan lihat sebenarnya se-bad boy apa sih dia gitu. Biasanya bad boy itu melekat dengan kata tampan. Nah, tampan juga itu pasti tampan, ganteng, kaya. Cuman satu, Mas. Apa? Nah, itu aku tahu juga. Tapi yang paling penting itu kaya sih. Kaya. Iya. Kaya siapa? Iya. Oke. Nah, ini langsung kedatangan tamu yang sangat spesial, dia adalah Adizen. Tepuk tangan semuanya. Adizen. Gimana kabarnya Adizen? Alhamdulillah, karek gatel tok. Sehat, Mas Isam sehat. Coba deh kalau misalnya dibuka kacamatanya, pengen lihat sih netizen itu gimana sih? Nah, wah, saya menjadi terpukau gini, terpukau. Mas. Aku terpukul sih. Kudu ngantemi. Oke. Tadi namanya siapa, Mas? Siapa namanya, Mas? Boleh dikenalin? Nama panggung aja ya? Nama panggung boleh. Adizen. Adizen Bukan Malik ya? Adizen. Oh, Zain Malik. Bukan Malik. Tutup Malik, Mas. Adizen tok. Adizen. Oke. Kenapa Mas milih nama panggung kan ya? Iya. Nama panggung Adizen kok gak Adi Nugroho ta? Tapi sebelumnya namanya siapa dulu gitu kan? Kita pengen tahu dulu. Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Nama aslinya wah bagus sekali sih. Iya, boleh. Pastinya ya. Pasti. Muhammad Nahdi Mubarok. Wah. Muhammad Nahdi Wow Mubarok. banget. Ke Adizennya kok jauh ya? Jadi ini cerita Boleh. silsilah, Boleh. Mungkin dari kecil itu dipanggil Adi. Oke. Karena kan Nahdi itu agak Nahdi kayak agak panjang dikit lah. Jadi panggilnya Adi gitu, Adi. Nah, terus Zainnya ini banyak orang mengira itu aku fan-nya siapa? Zain Malik. Oh, fan-nya. Padahal enggak sama sekali ngefan ke Zain Malik. Oh, iya. Cuman dulu pernah mau dinamain dua. Jadi Muhammad Nahdi Mubarok sama satunya Muhammad Syauqi Zain. Nah, tadi kok keren namanya, apalagi belakangnya Zain. Terus dari situ Adi Zain. Berarti nama panggungnya sekarang Adi Zain. Oke. Kalau nama Instagram ada Adizen 99. 99-nya itu apa? Nah, 99 itu tahun lahirku. Tahun lahir. Oh iya. 1999. Iya. Berarti oke lah ya, aman. Oke. Saya kira 1899. Waduh. Punah wisan. Wis punah wisan. Oke. Gimana kabarnya Di? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Kesibukannya sekarang apa, Mas? Nah, Kesibukan banyak ya, Mas. Sok sibuk kadang. Oh, sok sibuk ada. Untuk akhir-akhir ini kebanyakan sih masih ngonten sama ada kontrak dari politik. Perpolitikan. Sangat menarik ini. Sangat menarik. 0102. 03. Kalah. Wah, bahaya. Tapi kalah memang. Kalah.
Oke, kita bedah satu-satu, Mas. Kita Kita bedah bedah satu-satu. konten kreatornya dulu, baru politiknya. Oke. Oke, kita bedah dulu yang konten Nah, kreatornya. kita tadi. bedah dulu. Oke. Kenapa konten kreator ini menjadi satu pilihan? Ya, nah kenapa kok kegiatannya konten kreator? Oke. Sebenarnya bukan satu pilihan sih Mas ya. Sebenarnya bukan. Cuman di sini saya ngonten tuh hobi aja. Hobi. Dari dulu bahkan sebelum lahir saya suka foto-foto Mas. Belum lahir itu. Sebelum lahir suka Sebelum foto-foto lahir, ya. padahal. Waduh, Yang sebelum foto lahir. ini siapa? Nah, ini sebelum lahir udah suka foto-foto. Nah, berarti si Torik kalah. Oh, betul. Dia baru 2 bulan udah haji. Sudah haji. Ini sebelum lahir. Sebelum lahir udah suka foto-foto. Cipung pun kalah ya. Cipung. Cipung kalah, cuman beda nasib aja. Beda nasib. Oke. Oke. Terus masih ingat nggak Mas konten pertama apa yang dibuat? Apa Nah, iya. iseng-iseng karena hobi tadi? Iya, Apa gimana? Kalau konten pertama itu lupa Mas ya. Cuman yang viral pertama itu Nah, ya. kan di IG sama TikTok beda juga. beda. IG dulu lah, IG dulu. Oke, kalau IG dulu itu yang kenceng, tapi masih belum jutaan waktu awal-awal. Ya, yang penting intinya oke lah ya gitu. Itu aku ngontenin orang yang agak stres lah. Oke. Nah, ada salah satu nama di daerah sana, daerah Jodipan dekat rumah itu, namanya itu Wiwin. Banyak yang kenal, pasti orang Malang banyak yang kenal. Wiwin John Rembo. Oh, John Rembo. John Rembo. Nah, Oke. itu awal meledakku itu Mas. Itu tahun kemarin kalau nggak salah. Tahun kemarin. Oh, Nah, tahun kemarin. saya pura-pura ngontenin vlog-vlog biasa lah. Iya. Sambil ngasih rokok juga. Soalnya kan orangnya juga suka rokok. Iya. Dan orangnya itu di Malang itu terkenal the king of nyepek. Nyepek itu. Nyepek itu mengatur lalu lintas. Oh, betul. Oh, ini apa namanya? Apa sih namanya? Tukang nyepek. Tukang nyepek. Aku nyebutnya nyepek ada. Iya. Itu ini yang di perempatan itu. Nah, itu di Kudusan dulu pertama. Sebelum setelahnya Malang Plaza kalau nggak salah ya. Nah, betul. Oke. Dan beliau udah pindah di perempatan Klenteng. Oh, mutasi. Nah, mutasi. Padahal di kono ono lampu merah nih. Tapi dicepek iki. Nah, itu nggak paham aku. Iya. Udah. Itu yang di IG mah. Yang di Instagram. Kalau yang di TikTok. Kalau yang di TikTok itu awal kali jutaan itu kopi. Ada di Jodipan itu Kopi Legend. Itu mulai tahun 1970 atau 80-an. Ada orang jual namanya Cangkir. Jualan Cangkir, namanya itu Kopi Cangkir Juanda. Itu nama apa? Nama kopi, Nama tempatnya. kafe. Bukan kafe, warkop lebih Warkop tepatnya. ya, warkop Cangkir gitu. Warkop Cangkir. Mulai zamane bapakku ngopi dek kono sampai nurun ning anake. Oh, itu. Tinggal ke cucunya. Bukan ya? Tinggal cucunya ini. Itu apa namanya yang TikTok lumayan rame yang Awal kali jutaan. Oh, Viewer jutaan. Itu di berarti Kopi Cangkir itu. nge-review warkop ya. nge-review warkop. Wah, berarti warkopnya ya dapat manfaat lah ya Nah, dari alhamdulillah netizen. rame terus sampai sekarang. Jadi ada ciri khasnya emang kopinya itu. Apa? Kopi bubuk Malangan dari Dampit itu Oke. kan otomatis kental Mas ya di atas. Jadi kalau di tag gini langsung turun. Oh. Sebelum diaduk biasanya di tag gini langsung turun. Gitu. Oh. Khasnya itu di situ. Oke. Sama ya robusta sih, kopi robusta biasa. Robi aman lah ya. Dan enaknya di sana bisa request. Request apa? Request rasa. Request rasa. Ya, misal kalau nggak suka pahit bisa manis, nggak suka manis bisa pahit. Kalau nggak suka dua-duanya bisa lagi pahit. Nah, Wah, nyebutnya ini, gitu. ini kayaknya bagus nih apa namanya ininya ya. Apa namanya warkopnya ya? Kayaknya kapan-kapan kita bisa. Murah juga. Murah juga. Satu ini. Sekarang itu 5.000. Dulu awal aku ngopi di sana masih 2.000. Anjay. Oke. 5.000 Bisa loh. request 5.000. rasa Mas ya. Bisa request Kalau rasa. rasa yang pernah ada bisa. Waduh. Kalau itu request ke mantan aja, Mas. Oke. Itu berarti kenapa Adi kan tadi membuat konten tentang apa tadi orang yang cepet tadi. Terus habis itu kan konten tentang mungkin review. Nah, kenapa Adi itu mulai buat konten itu? Nah, apa pengen maksudnya wah aku pengen bantu UMKM itu atau misalnya dia iseng-iseng aja itu gimana? Kenapa kok buat video gitu? Video kan bentuknya? Video Ya, semua. kenapa itu? Nah, untuk yang nyepek itu pertama karena yang nyepek si nama Wiwin John Rembo ini kenal dari kecil, aku kecil. Oh, Jadi aku kenal dia temannya? itu lebih tepatnya tetangga kampung. Oh, tetangga Kampung. Dulu masih ada kakek neneknya tuh beliau Wiwin John Rembo ini masih ngiteri melok neneknya, Mas.
Tadi sih ngetuti ikut-ikut neneknya gitu. ya. Tapi karena udah nggak ada, beliau nggak mau tempat tinggal di situ, jadi otomatis kayak tidur di jalan, di pasar, di Malang Plaza gitu. Dari situ aku kayak orang ini ada engagement untuk di video dan ya mungkin saya kasih makan atau rokok gitu. Orangnya udah suka banget. Gitu. Kalau yang kopi itu yang terutama pasti membantu UMKM. Oke. Membantu UMKM. Aku jadi bingung nih ya. Enggak tahu ya. Aku jadi ini kan kita ngundang bad boy ya. Iya. Bad boy kan bukan good boy ya. Iya. Apa kita salah ya? Oke. Nah, apa tadi kan udah konten udah konten. Okay. Nah, sekarang kita ke politiknya dulu kali ya. Oke. Nah, ini kayaknya seru. Spill politik. dikit-dikit. Nah, spill dikit aja dulu. Nah, politiknya ini apa nih? Mungkin mulai dari Pilpres atau mungkin dari Pilpresnya Jokowi JK atau jauh banget. Kejauhan kan? Kejauhan. Mulai kapan ya? Terus di bagian apa politiknya? Ya, silakan. Kalau suka politik sih dari dulu sejak awal kuliah. Awal kuliah. Nah, kebetulan aku jurusannya itu lebih ke pemerintahan emang. Oh, jurusan pemerintah. Administrasi negara. Administrasi. Oh, berarti Administrasi negara. dari background itu ya, jadi suka politik ya. Di kalau boleh tahu universitas apa? Universitas Islam Malang. Unisma. Betul. Ya, Unisma. Di Noyo. Unisma jurusan Administrasi negara. Administrasi negara. Oke, fakultas apa itu? Fakultas VIA. Oh, VIA. Ilmu administrasi. Dari itu udah. Awalnya dari situ. Sekarang semester? Udah lulus, alhamdulillah. Udah. Tahun kemarin udah dapat gelar sarjana. S1. Bad boy S1 boy, lagi. S1. Ya, ini masih bad boy-nya masih di mana nih? Masih Kita belum ya? Masih belum dapat. Okay. Makanya apa teman-teman ya nonton sampai akhir, bad boy-nya di akhir. Jadi kalau misalnya Ojo di skip pokok wis. Eman nih. Ya harus nonton sampai akhir karena bad boy-nya di akhir. Oke. Oke. Nah, dari politik tadi, mulai terjun ke politiknya itu gimana? Kan udah kuliah tadi. Nah, habis itu politiknya itu gimana di luarnya? Karena dulu awalnya itu saya orang yang apatis banget. Sebelum SMA itu apatis itu kayak gak mau tahu tentang politik, pemerintahan apapun itulah. Terus masuk kuliah, ketemu teman-teman yang alhamdulillah pinter-pinter juga. Ya meskipun ada salah satu bodoh itu kayak aku ya ngakoni aku biyen niku gak iso apa-apa Mas. Gak tahu politik, gak tahu apalah. Soalnya dulu SMA itu ekonomi. Ekonomi terus masuk ke via ini negara karena wis kesel hitung-hitungan, wis nyoba ke perpolitikan. Terus aku masuk suka awalnya dulu dapat beasiswa dari DPR RI namanya Pak Moreno. Sekarang DPR RI Dapil 5 Jatim Kota Malang. Bentar, lagi. Kenapa dapat beasiswa? Itu maksudnya. Nah, beasiswa di kampus Unisma itu? Enggak, dari awalnya itu dari door to door, orangnya cari yang mau berangkat ke Pak Prabowo, ke Hambalang, ke rumahnya, diklat. Gitu, awalnya itu. Terus saya diberangkatin selama 7 hari, diklat di sana, diklat di Hambalang itu? Di Hambalang. Diklat tentang kepemimpinan. Leadership. Itu rame. Maksudnya itu banyak orang. Dari semua pulau, semua kota, seluruh Indonesia. Oh, berarti beasiswa sekolah di Hambalang diklat, itu ya? Nah, betul, selama 7 hari. Ya, berarti maksudnya non akademis maksudnya gitu. Nah, non akademis. Kursus lah ya. Berapa bulan? 7 hari. Oh, 7 hari. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 7 hari. Kalau yang 1 bulan itu namanya itu BMKD apa gitu. Oke. Beda. Nah, itu dari mana? Maksudnya infonya dari mana? Apa langsung daftar? Apa siapa tadi? Siapa yang DPR? Pak Moreno. Pak Moreno itu keliling-keliling atau gimana? Itu awalnya dari bawahnya Pak Moreno PAC itu nyari. Nah, di kampung itu ada orang yang ikut kebetulan dan mungkin tetanggaku lihat kayak anak ini karena kuliah suka politik terus suka berorganisasi, nawarin aku lah. Dan itu organisasi apa? Dulu di kampus banyak. Banyak. Internal, eksternal juga ada. Oke, lanjut. Terus habis itu dari situ aku ditawarin karena habis resign dari pekerjaan. Karena kan masih skripsian. Nah, dulu kerja di kafe-kafe aja, muter-muter gitu. Yang terakhir itu di Santuy Cafe Sudimoro. Sudimoro. Yang dulu rame banget. Sebagai barista. Pas banget kita haus ya. Iya. Boleh diracikan nanti ya. Iya. Oke, terus dari itu terus ditawarin untuk berangkat ke sana.
Oke. pelatihan itu. Selama 1 minggu itu. 1 minggu langsung. ketemu Gimana Pak rumahnya Prabowo. Pak Prabowo? Oh, gede pol. Gede banget. Enggak. Kucingnya itu kucingnya ketemu. dari bawah sampai atas kucingnya. Iya. Wah, kayak kucing ini. Ya. Kalau kucing pribadi kayaknya di dalam aja. Siapa? Ya. Bobby ya? Kucingnya Prabowo itu. Ya, kayak kalau nggak salah itu yang oranye itu. Iya, iya, iya. Bobby namanya. Ketemu Pak Prabowo. Ketemu langsung Pak Prabowo itu di hari 5, 6, 7. Itu di tahun berapa, Mas? Iya, 2 November 2022. 2022. Oh, 2022. Sebentar, aku juga masih lama ya? kita juga masih penasaran sih, kenapa ada acara itu? Nah, itu maksudnya. Itu diklat untuk kebanyakan yang ikut sih orang yang mau nyalek. Oh, oke. Kebanyakan. Jadi kayak tiap kota yang mau nyalek di DPRD dapilnya, Iya. itu harus diperangkatin dan nanti kan dapat sertifikasi. Oke. Itu dari Partai Gerindra. Oke, ya. Nah, karena saya bingung juga loh, kenapa kok saya ikut padahal saya nggak nyalek juga. Nah, ya, itu gimana? Saya cuma suka politik gitu. Nah, aku menggantikan salah satu bawahnya Pak Moreno di Klojen. Oh, berarti kamu Karena ada halangan beliau. Oke. Saya menggantikan gitu. Oh, Jadi satu kota Malang ini yang berangkat 10 orang. satu kota Kenapa milih Gerindra? Ya karena itu ya. ya. Ya, karena saya emang suka dan ngefans banget ke Pak Prabowo. Oh, berarti partai lain jelek. Ya enggak, Oke. tidak menjelekan partai lain ya. Saya emang ngefans ke Ya kita Pak kan Prabowo. nanya ya, kita kan nanya. Ya. Tolong editor, muka saya tadi dipotong atau di ya. Oke. Nah, ya ini. Oke, berarti dari itu ngefans sama Pak Prabowo. Pak gitu Prabowo. ya. Oke. Dari Berarti cerita hidupnya. Berarti pasti ketika Pilpres kemarin jadi apa namanya? Tim ses ya? Tim ses. Wah, Makanya bisa menang Pak Prabowo. iya, benar. Gara-gara Ada Mas anggaran. Oh. Kalau itu semua koalisi pasti ada anggaran, nggak mungkin nggak ada, Nggak pasti. mungkin ya. Ya cuman yang kaya ya Pak Prabowo. Iya. Terus Mas, sekarang kan ada di politik, Nah. ikut Partai Gerindra. Nah. Ikut apa tidak lah masuk di situ? Lebih tepatnya saya kerja sama DPR-nya. Oh. Waktu itu. Sekarang. Dulu sempat ditawarin kader karena waktu itu saya masih mendaftar di BUMN sama CPNS, jadi nggak bisa kan. Oh, gitu. iya. Berarti apa namanya? Sekarang sebagai apa nih di Gerindra gitu? Atau memang kerjasama sama DPR-nya Waktu tadi? kerjasama itu saya tim pelaksana. Tim pelaksana. Tim pelaksana itu banyak kerjaan juga. Terus waktu di pemilunya digeser ke asistensi data. Asisten di data. Sama sih ada tim pelaksana juga asistensi data. Jadi kayak 2 rangkep gitu. Kayaknya yang siapa? Pak Moreno ya? Pak Moreno Pak Moreno itu menang ya? menang. Oh, menang dia. Iya. Periode pemilu 2019 menang, sekarang menang 2 kali DPR RI. Dua kali ya, bagus. Berarti kan punya kenalan orang dalam ini. Iya, orang dalam ini Pak. Alhamdulillah. Itu yang saya cari emang relasi, Mas. Oh, relasi. Relasi yang baik. Nah, Berarti yang Berarti lain nggak relasi baik? yang lain buruk ya. kalau uang pasti. Oh, iya, Kalau uang pasti. Oke. Kita kembali ke pengalaman pribadi lagi. Oke, iya, pengalaman Tadi kan pribadi. sempat cerita sebelum kuliah atau gimana itu tadi sempat kerja. Oh iya, benar. Berarti kan kerjaan sebelum konten creator itu apa? Nah, awalnya dulu pertama kerja itu waktu kuliah, Mas. Waktu kuliah terus memutuskan untuk kerja. Nah, dari situ banyak kontras dari orang tua. Kontras. Ya, jadi kayak gini, dimarahi. Oh, Dimarahi. beda lah gitu ya. Ya. Kamu jangan kerja, nanti kalau tahu uang, nanti kamu nggak lanjut kuliah gitu. Oh, oke, iya. Nah, terus aku mematahkan pernyataan itu. Hmm. Aku mematahkan dengan ya kerja dulu awalnya menjadi promotor di salah satu aplikasi namanya PT Bus ID. Bus ID ini punyanya Axiata. Dia bergerak di bidang kayak pembayaran kayak UFO gitu lah. Oh. Dulu mau nyaingin itu. Iya. Terus habis itu setelah 6 bulan saya dinaikkan, mungkin karena after salesnya naik, Iya. saya dinaikkan menjadi CO marketing. Jadi kayak ngurusi event-event. Iya, gitu. benar. Dulu 1 tahun di Bus ID itu. Bus ID. Bus ID. Terus Tulisannya BUS. BOOST. Oh, bus. BOOST. Bus ya. Makanya aku mikir tentang bis atau apa kok bus gitu. Terus dipindah ke Jakarta saya nggak mau karena kuliah. Ya. Jadi saya Semester berapa ketika itu? itu semester 2 ketiga. 2 ketika. 2 ketiga. 2019-an lah. Gitu. Terus baru dari situ karena saya suka ngopi mungkin Iya. karena anak-anak mahasiswa ya. Iya. Iya. Ngerjain tugas ngopi,
Terus aku mikir, wah ini kayaknya kerja di kopi-kopian enak ini. Ya. Dulu awalnya kayak bukan kafe sih. Kayak stand-standan gitu loh. Oh, stand. Stand-standan, kerja di kopi kayak stand-standan gitu. Ngerangkep lah yang kasir ya buat minuman. Itu selama kurang lebih hampir 1 tahun. Oh, lama banget ya. Stand di mana? Itu di daerah Jalan Bondowoso. Oh, Jalan Bondowoso itu mau ke Galunggung. itu punya sendiri atau punya orang lain? Punya orang. Kebetulan ada temen yang ngatur, jadi saya dimasukin di sana. Oh, oke. Berarti lumayan lama ya. Berarti 1 tahun loh jaga Lumayan stand. lama, hampir 1 tahun. Iya. Terus pindah karena aku punya keinginan ini kalau ke kopi, kalau nggak bisa mesin kan rugi. Ya. Barista. Terus itu aku cari kafe yang ada mesinnya. Kebetulan keterima training di Nomaden. Nomaden. Itu nama kafe. Nama kafe. Oh, oke. Dulu di Begawan ada, terus di yang atas Villa Bukit Tidar Ya. itu ada. Yang awalnya itu di Tawangmangu, pasar Tawangmangu. Iya, ya. Aku ditaruh di Begawan. Itu Begawan udah berapa ada? bulan? Dulu yang mengawali kafe Begawan Nomaden. Oh, iya. Makanya apa namanya? Begawan itu kan masih baru ya. Berarti baru. kafenya itu masih berarti pertama ya. Pertama Iya, berdiri kafe di Begawan itu Nomaden dulu. Nomaden. Di depan. Oke. Berarti kamu di sana. Di sana dulu. Oke. Itu cuma berapa bulan lupa aku. Terus habis itu geser ke Santuy Cafe yang Sudimoro itu. Santuy Cafe hampir itu 1 tahunan lah, kurang lebih di Sudimoro 1 tahun. Sampai skripsi selesai sidang baru saya out. Wis kesel, barista kesel. Oke. Tapi sekarang masih bisa lah ya. Bisa, ya masih inget-inget dikit-dikit lah. Oke, kita coba. Kita Nggak bisa ya? nggak bisa. Nggak siap aku. Karena mesinnya jangan. Oke, Mas. Terus Mas, tadi kan kuliahnya administrasi Negara Negara. atau publik. sekarang menjadi konten. Konten Konten kreator, kreator. politik lah ya. Apa enggak ada tentangan dari orang tua, Mas? Nah, iya. Wih, iki wis S1 ya apik, mbok dadi Iya. PNS kek. Nah, atau jadi dapil kayak kan lumayan. Iya. Jadi dewan. Jadi dewan. Malah konten gak setengah. Iya. Barangkali. Kalau tentangan sih nggak ada mas, cuman awal-awal dulu karena orang tua aku dua-duanya ini bisa saya katakan orang yang gaptek. Oh, oke. Nah, cuman yang agak parah nih ibu ini baru-baru ini bisa HP-an, tapi nggak tahu Kok tentang agak parah maksudnya gimana? Agak parah. daripada ayah. Oh, Kalau ayah masih bisa sendiri lah. Oke. Kalau ibu ini agak belajar teknologinya Oke. agak lambat. kurangnya agak lambat. Itu jadi selama ini nggak tahu tentang konten kreator itu apa. Ya, ya. Aku video makanan itu mas kayak dimarahin. Lah apa panganan di video kayak apa ya? Iya, iya. Beliau nggak tahu. Iya, iya, iya. Dan dari situ aku nutupin dari situ. Oh. Terus habis itu sampai sekarang pun tahunnya itu kalau aku dipanggil entah itu ada acara di Pak Murino atau yang lain itu kadang ya cuma ikut aja, nggak tahu kalau ngonten juga nggak tahu. Oh, oke. Dulu awalnya gitu sih. Cuman kayak yang tak rasain itu ibu ini pengen kayak aku jadi PNS atau BUMN pegawai gitu. Iya, 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 Yang aku rasakan ya. pastinya ya. Pasti. Kalau ayah wis bebas yang penting Yang penting kamu hidup. bahagia, sukses nah gitu aja. Oke. Bagus lah ya. Kamu kalau boleh tahu berapa bersaudara? 2, punya Dari- adik. Adik-adik aja. Adik. Oh. Jadi aku pertama, terus adik Cowok cewek? cewek. Cewek ya. Mondok. Hati-hati. Kelas berapa emang? Kuliah. Masih baru SMA. Oh, masih Baru lulus SMP ini mau masuk SMA. Oh, baru. Gitu. Masih baru lah ya. Oke, sip. Oke. Sampai detik ini, sampai menit ini belum dapat boy-boynya, belum dapat aku. Belum. Belum dapat. Kita belum dapat. Kita harus ulik lagi. Kok jadi good boy gini ya? Iya, kok jadi gini ya? Sebentar, kita cari lagi. Oke. Oke Mas, terus saya lihat kalau nggak salah di konten-kontennya Mas Adi ini ya ada food vlogger, iya. ada daily activity, ada lain apa Random. lah. Iya. Ini fokusnya ini mau kemana? Benar. Kalau fokus sih dari sebelum-sebelumnya yang tak lihat rame itu yang diwawancara. Oh. Jadi apa ya kayak baru kenal orang, omong-omongan terus ya dibuat komedi, guyon-guyonan. Iya. Terus masuk ngomongin rotok kasar, gaya Malangan gitu Iya, ada. iya. Itu seringnya itu masih itu sih, fokusnya di situ. Jadi konten yang kayaknya lumayan viral, Lumayan itu kan viral. yang wawancara gitu ya. Nah, yang sering viral itu. Kayak Cuman ya kemarin itu yang ketemu cewek tiba-tiba diajak itu ya. nah, terus tak tanyain Diajak. kalau nggak gitu
Ya wawancara gitu. Cuman ya tergantung kerjasama juga. Oh, tentang kerjasama. Oh ya. Iya, cewek cantik kan kita harus kerjasama. Tergantung gininya juga. Apa ini ya? Saya nggak tahu. Kalau ada cewek cantik kerjasama di hotel kan maksudnya? Ya tergantung kerjasamanya juga. Baru kebuka ini Mas. Iya. Bad boy-nya baru kebuka ini. Tergantung kerjasamanya juga. Tergantung kerjasamanya. Per malam atau? Yang penting halal. Waduh terpotong. Aduh. Yang penting halal guys. Iya. Soalnya kemarin saya kalau nggak salah lihat ya, ada di IG-nya Mas Adi ini ngopi di depannya orang jualan apa? Jualan dalam mall. Apa PH? Bukan BH. BH. Nah, itu di pasar. Lagi beli BH. Enggak, ngopi. Ngopi dulu yo. Oke. Saya kira itu mungkin Masnya ini mau membelikan pacarnya. Nah, di situ gitu. Itu di pasar besar. Pasar besar ya. Singkat ceritanya itu lucu banget sih. Tapi sebelumnya memang bukan, maksudnya emang kopinya depan banget. Enggak sih, di sebelah dua toko. Oh, sebelah dua toko. Akhirnya jadi di perempatan. Cuman duduknya kan ya lumayan rame di sana. Iya. Jadi duduknya itu bebas wis. Ya, Pokoknya enggak ada Melayu gelasnya. Plus bayar. Plus bayar gitu. Oke. Terus Mas, kenapa sih lebih milih menjadi konten kreator daripada kayak apa tadi PNS? Ya. Atau kerja lainnya? Kalau milih sih kurang tepat Mas ya. Karena saya gak milih di konten kreator juga. Cuman ini sekedar hobi. Oh, sekedar hobi aja. Hobi yang ya alhamdulillah menghasilkan selama ini. Jadi tak terusin. Karena aku orangnya yang ekstrovert. Gak bisa diem. Iya. Apa ya? Pencilaan. Ya. Jahil, aku orangnya gitu Mas. Iya. Dari SD SMP jahil banget tuh. Mungkin teman-temanku tahu semua lah. Teman-teman yang lama itu aku orangnya nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Di rumah ya banyak keluarga di rumah, tetap kayak aku harus keluar Mas. Jadi minimal itu harus keluar Mas. Kalau pemikiran mindsetku. Iya harus keluar. Minimal keluar. Jadi meskipun nggak ada kerjaan, mesti minimal keluar, harus ketemu relasi, harus ngomong. Berarti di rumah nggak enak gitu maksudnya? Bukan gak enak sih. Lebih tepatnya aku mudah jenuh. Oh, mudah jenuh. Okay. Oh, berarti nanti kalau nikah mudah jenuh, gitu Mas? Ya nanti keluarnya sama istri. Sama istri. Ya, keluar dalam. Keluar dalam. Ini keluar atau dalam nih di mana? Gitu. Berarti kalau membuat konten itu sekedar hobi yang disalurkan Mas. Nah, betul. Berarti Masnya tidak begitu memusingkan tentang besok buat konten apa. Kalau itu kadang. Tapi tergantung Mas ya. Kalau seminggu belum upload terus kuatel tanganku. Iya. Kayak bikin konten aja, ketemu siapa baru kenal kita wawancarai gitu. Jadi kebanyakan itu nggak ada apa namanya itu tulisan dulu, nggak ada naskah. Besok harus konten enggak. Jadi langsung spontanitas. Kebanyakan kontenku spontanitas. Jadi langsung aja membuat konten. Langsung aja ya. Kecuali kalau kerjasama kebanyakan dikasih poin-poin sih. Poin? Ya kalau kerjasama. Poin apa? Ya dari kliennya. Briefing. Briefing dulu. Briefing. Nah, Poin-poin maksudnya. poin-poin. Oh, aku kira poin Shopee makanya. Poin apa? Poin Shopee. Terus pernah nggak Mas? Kayak tadi kan Masnya bukan lebih suka sih, lebih banyak konten data sama cewek-cewek diajak-ajak gitu kan. Okay. Pernah nggak ngajak cewek bener-bener random terus ditolak gitu? Terus ada ini apa pengalaman dari Adizanya gimana gitu? Nah kalau ngajak cewek random tak kontenin ditolak itu kebanyakan nggak tak video. Nggak tak video. Loh, terus nggak di video? Jadi kan aku seneng guyonan kalau ono cewek sebelah ngopi langsung guyoni diajak kenalan gitu. Ya ada beberapa yang nolak itu ada. Poin batin ini cuk arek iki welek men. Arek iki gak nganteng, gak masuk, wis gak kenalan. Nah, biasanya kebanyakan gitu. Cuman kebanyakan gak tak kontenin gitu. Iya. Berarti yang di konten itu yang udah kenal. Awalnya itu ada yang baru kenal. Jadi kenal. aku ngopi sama temanku bawa temennya cewek. Itu ada di Instagram orang Jember. Oh, orang Jember. Itu tak kontenin. Nah, kan Jember itu rada Meksiko Mas ya. Apa itu? Madura. Oke. Logatnya kan kelihatan. Oh, iki Jember Madura iki. Iya. Kalau orang nyebut itu bilangnya Madura swasta. Madura swasta. Logatnya kelihatan, terus dari situ aku kepikiran, tak buat konten gitu. Terus aku juga sering lihat kontennya Fuad Sasmita.
Nah itu kan kayak Madura. Nah, aku nyoba buat konten itu dan rame. Jember. Nah itu nyeletuk meso. Meso basa Madura ini pokeh. Itu yang membuat viral kayaknya ya. Pokeh naraju. Nah, Aku nggak paham. Aku nggak paham. ya itu dari situ. Oke. Itu lumayan, hampir 400.000 yang melihat di Instagram. Lumayan ya. Oke. Terus Mas, kalau memang konten kreator ini sekedar hobi. Iya. Kedepannya ini mau apa Mas? Maksudnya apakah Mau ke daftar politik PNS, kah? Nah, politik kayak presiden kah? Iya, atau wakilnya. langsung DPR aja. DPD lah dulu, DPD dulu. Kalau DPD, iya. sekarang sih keinginan pengennya sih emang karena dari keluarga pengusaha, pebisnis. Oh, Mesti bentar, kita potong. Pembisnis apa maksudnya? kalau ibu itu buka toko. Buka toko. Toko apa sembako gitu. Sembako. Itu dari nenek turun sampai ibu. Iya. Terus kalau ayah itu buka konveksian, konveksi formal lebih tepatnya. Maksudnya formal gimana? Formal itu kayak buat aksesoris sekolah, satpam, tentara, ABRI gitu. Iya, berarti lebih ke konveksi. Konveksi produksi lebih tepatnya. Ini baju konveksi? Bukan, ini Makanya bukan formal ya. produksi. Iya, Jadi di rumah itu ada produksi buat Berarti ya kayak seragam Nah, gitu betul. ya. Fokus ke Sekolah. sana. Jadi nggak bisa request yang nggak baju-baju biasa gitu ya. Baju Idul Fitri gitu nggak? bisa sih. Oh, bisa. Kalau kemarin yang politik itu kebanyakan dari politik juga, buat topi. Oh. Terus buat alma mater gitu bisa. Iya. Berarti ya kayak ini sih, kayak apa namanya? Baju-baju apa sih namanya? Baju-baju kampus gitu loh. Kampus bisa. Iya, bener ya? Bisa. Oh, iya. Jadi semua yang intinya formal ya. Iya. Kalau kaos gitu bisa, cuman nggak fokus di sana orang tua. Boleh di ngomongin ya konveksinya. Oke. Coba apa namanya? Bisa. Konveksi_matroji. Matroji. Itu yang megang, itu nama ayah. Oh, Matroji nama Pak ayah. Matroji. Pak Nah, Matroji. itu yang megang IG-nya, aku juga yang ngatur. Pak Matroji. Oke. Terus dari situ aku bikin usaha juga di brand cloth. Oh, Brand clothes. Baju. yang ada di bio-nya Mas. Nah, itu ada reviewnya. Jadi konveksi Matroji sama argoms.co. Argoms.co. Nah, itu lebih konveksi apa? Itu Non formal. brand cloth. Brand Brand cloth. Jadi kayak merchandise, kaos-kaos gitu. Merchandise kaos gitu. Oke. Selama ini masih ngeluarin kaos sama jaket aja sih. Oke. Argoms gitu. Bisa kali kita masuk di Iya, benar. Kita bisa lah kerja sama. Aku nggak punya baju lagi. Iya. Aku bajunya cuma ini aja Mas. Iya, 2 minggu ya ini terus. Nanti keluar desain baru insya Allah kalau mungkin meledak boom. Nanti aku ada beberapa. Kalau ada kerjasama lagi nanti tak bawain lah. Iya. Harus ada ini. Oke. Terus terus tadi Mas ya, katanya kan ingin jadi pengusaha. Memangnya pengusaha apa memang di brand cloth tadi apa pengusaha lain lah? Mungkin lain Mas. Oh, apa. Mungkin untuk brand cloth ini awalan aku buka usaha juga Mas. Buat belajar gimana sih buka usaha ini. Seribet apa sih? Belajar terus ada juga kenalan-kenalan itu di daerah Kota Lama itu tak jadiin guru orang-orang di sana itu. Oke. Itu Kota Lama tempat banyak yang jual-jual kaos, entah band-bandan. Oh iya? Aku belum tahu sih. Kebetulan juga saya dulu suka band-band hardcorean gitu loh. Jadi banyak teman-teman di sana ya tua-tua lah. Itu banyak yang usaha gitu. Jadi kebanyakan saya belajar di sana juga. Pengennya sih usaha kuliner. Kuliner. Saya suka makan ya. Suka Pengennya, tapi masih belum kepikiran Oke. kemananya gitu. Kalau kuliner Mas, kuliner kan banyak ya. Ya. Nah. Apakah sekedar kayak restoran biasa Ya, atau kafe mungkin. bakso, kafe, mie atau gimana itu? Iya. Ada kebayangan nggak? Kalau bayangan kemananya masih belum tahu. Jadi aku masih fokus di brand cloth yang Argoms ini. Oh. Tapi maksudnya tetap pengen kuliner gitu maksudnya. Ya, pengennya ke arah kuliner. Tapi bisa masak atau gimana? Sekedar masak-masakan aja, belajar di YouTube. Ya, belajar di YouTube. Tapi mungkin basicnya barista juga kan. Iya, barista. Jadi mau makanan apapun kan bisa aja kopinya tetap dari barista gitu. Iya. Dulu sempat kepikiran mau buka usaha itu kopi. Oh, kopi. Ya. Terus tak pikir-pikir, waduh kopi ini di Malang ini udah kemeriak. Apa itu? Banyak. Banyak gitu loh. Jadi pesaing usahanya kan juga banyak. Iya sih benar. Apalagi ke kafe gede-gede kan. Ya bener emang kalau buka kuliner di Malang itu emang oke banget. Soalnya mahasiswa banyak tuh. Ya.
Tapi tak pikirin kalau kafe ini resiko. Kalau menurutku ya, kalau menurutku resiko gitu. Lebih milih menjadi konten apa pengusaha? Kalau suruh milih nggak boleh dua-duanya lah Mas. Iya benar. Kalau suruh milih, ayo apa yo? Ya balik lagi tergantung gede cuannya di mana Mas ya. Kalau sekarang lah. Kalau sekarang ngonten dulu lah. Konten dulu. Jadi daripada aku diem, tak buka usaha gitu loh. Jadi nama Argom ini dulu berawal dari gangster dulu Mas. Argom itu nama gangster. Gangster tertua di Kota Malang, bahkan pertama. Oh. Sekarang dulu masih zamannya Pak Deku, kakekku juga. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Tapi ada beberapa orang yang masih hidup. Di kampung itu ada masih hidup. Jadi kurang lebih saya belajar sejarahnya dari situ juga. Terus di web tuh juga banyak. Nama Argom sejarahnya. Sebelum berdirinya Arema dulu. Kan mecah-mecah dulu. Ya. Kalau saya baca-baca terus itu dari tahun 1960-an gangster yang menguasai daerah Pasar Besar, Malang Plaza, Gajah Mada. Gitu. Jadi ada salah satu keluarga itu yang masuk di gangster tersebut. Sekarang udah meninggal. Berhubung Masnya milih menjadi konten kreator, Mas. Iya, benar. Kira-kira memang semenjanjikan itu kah menjadi konten kreator? Kalau semenjanjikan itu tergantung saya yang jalan kayaknya Mas ya. Karena kan banyak juga konten kreator. Iya, benar. Jadi gimana caranya saya memunculkan inovasi dari konten itu. Ini beda dari konten lainnya, ini beda dari konten lainnya. Benar. Kebetulan kan banyak juga kayak konten kuliner, konten apapun itu banyak. Iya. Nah, aku buat yang random ini karena mungkin daripada nanti nerima endorse-nya di kuliner aja kan kurang gitu ya. Benar. Jadi random. Apalagi konten yang ngopi depan BH itu nggak ada. Iya, benar. Betul sekali. Itu sampai di titeni wong ya Mas. Apa sing itu dodol BH itu. Oh, diliatin. Iya, jadi besoknya saya ke sana lagi. Jadi saya udah lama sih ngopi di sana. Namanya itu Mbak Sol, kopinya Mas Junet. Nah, Mbak Sol itu yang jual BH. Bu Sol, ya bukan. Yang jual kopi. Oh, yang jual kopi. Yang jual kopi itu namanya Bu Sol atau Mas Junet di Pasar Besar. Terus beli kopi di sana, ya sering sih ngopi di sana dari dulu waktu masih sekolah. Cuman karena pas aku duduk di depan situ dan orang yang celana dalam saya BH buka. Terus dari situ aku celetuk kepikiran, wah nggak video ini viral kayaknya. Viral wis coba saya. Temanku tak suruh video, ya video orisinil gitulah. Sambil dipasin, sambil di zoom juga. Dan aku upload di TikTok pertama. Di TikTok itu cuman berapa ratus ribu yang ratus ribu ya, banyak banget ya, tetap ya banyak lah. Berapa ratus ribu. Terus 2 jaman lagi sorenya saya upload di Instagram dan besoknya langsung loh kok jutaan. Itu first time di Instagram yang lihat sampai jutaan. First time sampai jutaan. Keren sih. Langsung followernya langsung naik Mas. Nah, alhamdulillah dari situ dapat followers, tapi kebanyakan audiensnya dari Jakartaan. Ya, aku lihat insight-nya itu. Karena Jakarta suka yang itu gitu-gitu. Soalnya emang tadi aku lihat di Instagram kebanyakan cowok di Jakarta itu yang jomblo. Jadi pasti ya itu. Kebanyakan ya suka-suka begitu, suka-suka selingkuh. Di, kamu tahu gak penjual BH itu? Kalau kenal enggak? Enggak. Kalau kenal enggak, cuman taunya di sana itu sering bercanda sama orang-orang yang ngopi itu. Oke, tanpa sepengetahuannya Adi, kita nggak datengin sih. Jadi apa namanya? Kita nggak datengin. Sebenarnya kita mau datengin. Ya, cuman kayaknya dia masih jualan. Iya, masih jualan. Soalnya mau ditutup eman. Iya. Tapi kayaknya harusnya viral sih BH-nya itu. Iya. Viral. Tapi nggak tahu sih penjualannya gimana ya. Setelah tak video itu. Bukan tokonya yang viral. Bukannya tokonya. BH-nya. Viral. Kan emang jualan BH gimana sih? Masa dijual apa lagi kalau bukan BH? Kan satu kutang ya, satu set lah ya. Satu set. Oke. Terus untuk membuat konten Mas, ada gak yang lebih dihindari Mas? Maksudnya aku gak gelem kayak kontennya ini terlalu resiko atau terlalu sepi atau gimana gitu. Karena kan kontenmu tadi random lah ya. Random. Jadi nggak masalah juga konten random. Nah, cuman ada nggak ya konten kayaknya aku nggak buat konten ini lah gitu. Yang pastinya mengandung sara Mas. Itu sara. Mengandung sara. Kamu kan konten sara anjay. Gimana? Iya sih. Oh iya apa sih? Maksudnya kayak sing apa ya? Kok sing terlalu vulgar. Iku gak mau aku Mas. Maksudnya kan aku suka ya konten. Contoh deh. Kebanyakan itu kita gimana? Kebanyakan audiensku ini kan orang-orang yang ya dikatakan
nakal kayaknya ya. Oke. Jadi saya buat ada cewek yang cantik baru aku wawancara. Nah itu kayak manis. Tapi kalau ceweknya ini kayak vulgar sampai buka-buka behani sampai kayak tete sampai ketok. Semongko sampai ketok itu aku menghindari. Oh, tapi sama seneng kan? Ya pasti normalnya sudah menghindari di konten. Oh iya, di konten aja guys. Menghindari di konten. kan dia tadi bilang ya kalau misalnya itu nggak dikontenin. Ya betul. Jadi konsumsi pribadi deh. Kalau itu private ya. Private itu. Ada akun lain gitu. Enggak ada second akun. Oh, enggak ada second. Hanya akun itu aja. Akun itu akun konveksi sama akun Argoms brand cloth itu. Yang dipakai ya akun konveksi mah. Kan konveksinya formal. Bahaya itu. Formal apa? Gua bapakku sing viral. Buat ayahnya Adi. Aman. Oke Mas. Idola atau panutan Mas di konten kreator. Ya. Kita bagi dua Mas. Yang satu di lokal. Yang satunya mungkin agak besar atau yang maksudnya yang mungkin di Malang gitu lah ya. Lokal Malangan. Kalau lokal Malangan mungkin aku jadi mengidolakan ya. Mungkin Jawa Timur ya. Ya Malang juga sih. Iya sih. Bayu Skak. Oh iya, Bayu Skak itu sih ya. Itu lebih ke aku suka kayak orang yang film sih. Karena aku pengen gimana sih cara jadi aktor itu. Dari dulu aku gitu. Soalnya aku pernah ngelamar di filmnya Loro Ati kalau nggak salah. Itu pernah sampai ikut audisinya. Nah, dan untungnya nggak keterima. Untungnya nggak keterima. Tapi sempat ikut audisi kan Mas? Audisi online. Bagian apa? Maksudnya online. Aktor. Bukan, jadi dulu audisinya online. Ada karakternya gitu nggak? Udah dapat karakter? Kalau dapat poin. Jadi kayak di briefing di online kita harus buat konten tentang ini gitu. Tapi langsung wajah. Jadi kayak acting pura-pura ngamuk atau pura-pura sedih, kebanyakan sih gitu. Terus online-nya itu gimana Mas? Maksudnya apakah direkam sendiri kah atau Zoom online kah atau gimana itu? Direkam sendiri, upload di TikTok sama di Instagram. Ketika itu masih ingat nggak poinnya apa? Maksudnya marah kayak apa gitu? Dulu pura-pura wong Jawa ngamuk ambek sarungan kopian. Jadi ada beberapa pilihan. Ada pilihan ya. Ada beberapa pilihan terus aku milih itu. Gitu. Lagi marah-marah itu. Marah-marah. Lagi marah-marah. Kalau itu tadi kan secara Malang. Malang. Ya, kalau secara lebih luas lagi. Lebih luasnya siapa? Kalau mungkin nasional panutanku Raffi Ahmad. Itu ya emang terlalu tinggi sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Raffi Ahmad itu good boy loh. Dulu kan bad boy. Dulu ya benar-benar. Playboy. Iya benar-benar. Playboy banget dulu itu. Makanya dijuluki bad boy. Nah ini sekarang kita fokus ke playboynya. Apa playboy? Oke, kita ngomongin masalah bad boy. Nah, Adizen di Instagramnya atau di sosial medianya itu kan kayak nunjukin ya pesona mungkin ya. Pesonanya itu bad boy, kayak mungkin nunjukin kayak apa mobil dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apakah memang ini branding aja atau memang Adi itu pengen dikenal seperti itu atau memang ya aku memang bad boy gitu loh. Nah, gimana Adi? Sebenarnya branding aja Mas. Itu mobil temen. Mobil temen ya. Mobil temen dan aku suka. Nah, kenapa aku kayak kadang buat story di mobil temen dan kebetulan sih aku izin dulu ya. Karena mobilnya menurutku keren. High banget ya. BMW apa itu lupa namanya. Kayak yang tertinggi. Dulu kan dia itu suka balapan gitu. Terus dia beli mobil baru lagi. Terus menurutku bagus ini. Terus aku sering story, kalau ketemu dia sering story. Kadang yang gandeng sama dia. Jadi dia ini pebisnis Mas. Punya tambang. Nah aku kadang ikut meeting sama temanku ini. Terus sering tak storyin karena ya siapa tahu ketularan gitu. Kebanyakan sih emang. Tambang apa? Tambang di Kalimantan. Di Kalimantan. Usaha keluarganya. Wah keren sih. Anak itu namanya Rido. Oke lanjut. Terus bad boy-nya? Branding dari awalnya itu emang brandingku biar gini. Bukan karena aku ngeliatin ini biar kelihatan nakal ya enggak juga sih. Ya emang dasarnya aku nakal emang. Tapi ada batasannya lah, tergantung sendiri. Dari situ aku kayak wis tak buat story gini biar ya emang branding di sosmedku juga sih. Branding di sosmedku juga gitu. Oke, sebenarnya nggak masalah juga untuk apa? Untuk branding gitu. Karena memang pesona aja gitu. Nah, betul.
Terus kan kontennya tadi kan random Mas ya. Random. Kalau paling nyaman enak yang mana Mas? Ya, kan banyak konten tuh tadi. Ya. Paling nyaman wawancara sih Mas. Wawancara soalnya emang sering FYP ya. Tapi kalau kerjasama paling nyaman itu kuliner. Oh, kuliner. Kalau yang kerjasama. Kalau yang kerjasama lebih enak yang lebih enak yang kuliner, betul. Nah itu soalnya suka makan juga. Terus seneng es-esan, es terus. Nah, kok pilih es? nah, masa bilang tak ajar ya seneng ngopi es. Kadang soalnya kalau ngopi di luar itu es kopi, es maca, es taro, nah gitu-gitu. Suka kayak gitu. Tapi kalau yang di kopi pasar pasti kopi. Iya. Pasti kopi. Soalnya aku tiap hari tuh harus ngopi kayaknya, Mas. Oh, setiap hari harus ngopi. Udah candu ke kopi. Selain doi ya, kopi juga. Secandu itu. Terus Mas, menurut Mas Adi, menjadi seorang konten kreator ini bisa dilanjutkan apa enggak? Harus dilanjutkan Mas. Harus dilanjutkan. Karena kan zaman sekarang zaman era digital. Dan menurutku ya mungkin zaman sekarang ada AI ya. Itu yang ya kebanyakan menjadi hantu buat para konten kreator nanti keganti gitu. Tapi tak terabas aja. Yang penting kan aku menunjukkan ini loh pesonaku. Mungkin nggak bisa digantiin dengan AI gitu. Sepemikiranku itu. AI itu nggak bisa gantiin yang BH itu nggak bisa. Nah, nggak bisa. Betul sekali. AI nggak kepikiran, AI aja kayaknya mau resign itu. Iki opo gitu. Terus selama menjadi konten kreator ini khasnya Mas Adi itu apa? Kalau khasnya itu lebih tepatnya di yang wawancara itu kenalan ke cewek. Wis itu khasnya. Khasnya itu. Kalau celotehan awalan kata sih nggak ada. Nggak ada. Oh, ada. Berarti cuman emang dari kenalan cewek dari gitu ya. kenalan segi konten lah Mas ya. Kalau dari pribadi sendiri nggak ada. Nggak ada. Khasnya nggak ada. Oke. Ada nasihat untuk para konten kreator yang ingin mencoba. Mencoba apa ini Mas? Aku kepingin jadi konten kreator. Konten kreator. Ya. Ini kameranya sini. Oke. Nasihatnya mungkin kalau pertama jangan terlalu ngebet menjadi selebritis atau influencer lah. Dan saranku jangan misal kalau awal konten belum rame, terus konten terus, upload terus semenarik mungkin. Jadi apa yang tren ikuti dan jangan sampai kayak ngerusak engagement itu kayak beli-beli kayak. Kadang ada kan orang yang kayak wah aku ini seleb ini. Aku ini seleb terus sombong ke teman lainnya. Itu jangan sampai menyelebritiskan diri sendiri. Britiskan. Menselebkan diri sendiri. Menyengseng-sengsarakan. Itu Prof Mahfud lah. Masih kalah itu. Bahaya. Awas banteng. Gitu sih. Jangan sombong lah intinya. Kita semua sama. Yang beda? Yang beda Raffi Ahmad. Cipung. Yang beda Cipung. Sama Torik ya. Iya, Torik beda. Iya. Kalau itu kan nasihat untuk para pemula. Benar. Kalau para penonton nanti apa nih? Penontonnya ini kan pasti nanti kita upload di Instagram Adizen juga. Nah, nanti penonton Adizen itu apa? Nasihat buat followersnya Adizen. Silakan. Nasihat untuk followersku jangan lihat sosmednya. Kadang aku di sosmed ini happy terus ya. Jadi nggak semua kesedihanku nggak tak up. Yang tak up happy-happyanku aja. Jangan dilihat happy-nya. Terus cara ngelihat sedihnya gimana? Iya. Lah gimana sih? Ya intinya jangan ngelihat orang itu dari sosmednya lah. Oh iya. Soalnya sosmed memang penuh dengan fana. Iya. Sangat mengena. Nah. Sangat mengena sekali. Banyak kan orang-orang kayak udah tinggi terus tiba-tiba jatuh. Benar. Itu banyak tuh. Benar. Itu yang dikhawatirkan untuk orang-orang yang merasa dirinya itu sombong, kebanyakan gitu. Oke, cukup ya. Terima kasih Adizen ya, makasih banget kita udah datang ke sini, udah kita undang, makasih udah datang ya. Siap, terima kasih juga. Sama-sama, aku juga. Terima kasih kita dari OPS TV. Mohon maaf kalau misalnya ada salah juga ke Adizen. Ternyata nggak se-bad boy itu ya. Iya, nggak se-bad boy itu. Ternyata mungkin pesona aja. Pesonanya. Tapi nggak masalah ya. Jadi pesonanya bad boy, tapi ternyata di dalamnya good boy. Good boy gitu. Mantap. Mungkin itu aja dari podcast kali ini. Terima kasih kita dari OPS TV dan Creative in Indonesia.
Dari aku Hisham, Dio, dan ini tamu spesial kita Adizen. Terima kasih udah datang. Terima kasih kembali. Sama-sama dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Baik.